Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Dalam keadaan sehat kan? Syukurlah kalau begitu. Pada kesempatan yang pertama, pada video yang pertama ini, Bapak ingin menyampaikan, mengulas kembali materi yang pernah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah pernah menyampaikan, di catatan kalian tentunya juga masih ada, yaitu tentang dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Nah, perubahan keadaan penduduk ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa saja faktornya? Masih ingat tentu? Ya, bagus. Yang pertama, faktor kelahiran atau natalitas. Kemudian yang kedua, faktor kematian, mortalitas, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Pada faktor yang pertama, faktor natalitas atau kelahiran, itu ada hal yang mendukung dan ada hal yang menolak. Hal yang mendukung itu adalah pro natalitas, di antaranya adalah usia kawin muda. Kemudian ada pemahaman banyak anak, banyak rezeki, dan kemudian ada pandangan bahwa anak itu adalah penentu status sosial. Selanjutnya, yang menghambat atau yang anti natalitas itu adalah program dari yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Program yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu adalah program keluarga berencana atau KB. Kemudian yang kedua adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan bagi yang masih menyelesaikan pendidikan, ingin selesai pendidikannya, atau berbagai alasan lain seperti wanita ingin terus berkarir sebelum memiliki anak, sukses karir baru melahirkan, atau sukses karir baru ingin memiliki anak. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu adalah faktor dari kematian, mortalitas. Faktor kematian ini juga ada yang pro, yang mendukung kematian, yaitu adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Kemudian yang ketiga, terjadinya bencana, yaitu bencana alam, ya, bisa seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir. Kemudian ada bencana yang lainnya yaitu perang, wabah penyakit. Nah, seperti sekarang ini virus corona. Ini adalah salah satu faktor yang pro mendukung kematian. Apabila tidak segera ditangani, maka akan terjadi kematian. Kemudian ada faktor yang anti atau menghambat kematian, yaitu adalah meningkatnya kesadaran penduduk tentang arti pentingnya kesehatan. Penduduk mulai sadar bahwa sehat itu adalah sesuatu yang mahal, sehat itu adalah sesuatu yang penting. Apa gunanya uang banyak kalau sakit? Apa gunanya harta banyak kalau dia sakit? Kemudian berikutnya adalah fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian meningkatnya kesadaran gizi, ya. Kemudian memperbanyak tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat, itu semakin banyak, maka kesehatan juga semakin terjamin. Itu tadi faktor dari kelahiran dan kematian. Selanjutnya, migrasi penduduk atau perpindahan penduduk. Nah, migrasi ini sering disebut juga dengan mobilitas atau pergerakan penduduk. Nah, mobilitas atau migrasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu dia non permanen dan yang kedua adalah permanen. Nah, jenis migrasi yang non permanen itu ada 2, yaitu komutasi dan sirkulasi. Komutasi dan sirkulasi. Kemudian migrasi yang permanen itu seperti transmigrasi, urbanisasi. Nah,
jenis-jenis migrasi itu sendiri itu dibedakan menjadi 3 yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah migrasi internasional. Ya. 3 tersebut masuk dalam golongan migrasi internasional, yaitu yang pertama imigrasi atau masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan ingin menetap. Kemudian yang kedua, emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ingin masuk ke negara lain, keluar dari suatu negara ke negara lain, ya kan? Emigrasi, keluar. Kemudian yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya imigran dari negara ke negara asalnya. Itu tadi 3 pembagian migrasi secara internasional. Kemudian migrasi nasional yang terjadi di Indonesia itu yang pertama adalah transmigrasi, yang kedua urbanisasi. Berikutnya materi yang pernah Bapak sampaikan yaitu tentang proyeksi penduduk. Apa sih proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk itu adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan juga jenis kelamin. Kalian masih ingat rumusnya PN, penduduk N, kota N sama dengan P0, penduduk pada tahun yang diketahui dikali dengan 1 ditambah R pangkat tahun yang akan diproyeksikan. Misalkan jumlah penduduk kota Lampung pada tahun 2010 adalah 10 juta. Ya. Kemudian pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung adalah 2%. Berapa jumlah penduduk atau proyeksi penduduk Lampung pada tahun 2020? Berarti dari tahun 2010 ke tahun 2020, rentangnya 10 tahun, diproyeksikan selama 10 tahun. Berapa jumlahnya? Silahkan dihitung. Kemudian setelah proyeksi penduduk, tentu kalian ingat tugas kalian membuat video, yaitu adalah IPM. Apa itu IPM? Ayo. Nah, betul. Indeks Pembangunan Manusia. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, bahasa Inggrisnya adalah Human Development Index. Sama, pengukuran perbandingan harapan hidup, ya kan? Melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM itu dipengaruhi oleh 4, ya. Kemarin kalian bikin 4 kelompok, ya, yang membicarakan tentang yang mempengaruhi IPM, yaitu yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua kesehatan, yang ketiga mata pencaharian, dan yang keempat adalah pendapatan. Itu adalah bidang yang mempengaruhi IPM. Kemudian yang terakhir pada video ini Bapak ingin menyampaikan bonus demografi. Nah, ya, bonus demografi, suatu kondisi di mana komposisi penduduk atau jumlah penduduk yang berusia produktif itu lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif. Ayo, penduduk produktif itu usianya berapa? Jangan ragu-ragu jawab. Penduduk produktif itu ada pada usia 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi bonus demografi itu adalah kondisi di mana komposisi penduduk pada usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk yang tidak produktif. Ya, itu saja materi kali ini. Kita sambung pada materi berikutnya. Jangan lupa terus belajar, dapatkan nilai terbaik. Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.